Recording in progress. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله نشكر الله شكرا كثيرا إلى الله الذي قد أعطانا نعمة كبيرة وفرصة نفيسة وعظيمة في هذا الصباح. حيا بنا نشكره ثم بعده نصلي ونسلم على نبينا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. Insyaallah di pagi hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu membaca kitab Kaifa Tutkinu An-Nahwa dengan izin Allah. Maka haruslah senantiasa kita bersyukur kita masih dikonsistenkan oleh Allah, masih diistiqomahkan olehnya untuk melanjuti kajian ini. Dan tentunya selawat teriring salam ya terlimpah curah selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk kecintaan kita kepada beliau adalah dengan mempelajari bahasa beliau, guna memahami dengan betul perkataan-perkataan apa yang beliau sampaikan dan apa yang beliau ajarkan, ya. Dan tidaklah mungkin hal tersebut ditempuh kecuali dengan mempelajari ilmu nahwu salah satunya. Nah, baik teman-teman, kita masih dalam bingkai yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu membahas isim domir yang pertama, yakni domir, ya. Isim mabni, nah ya, isim mabni yang pertama yaitu domir. Nah, bahwasanya domir itu terbagi menjadi dua. Domir itu terbagi menjadi dua. Insya Allah selesai dari sini kita akan lihat tasjirnya nanti, bagannya. Bahwasanya domir terbagi menjadi dua. Ada domir yang muttasil dan ada yang domir munfasil. Masih ingat domir muttasil? Apa pengertiannya? Tes, halo. Apa? Ya. Nah, domir-domir yang dia bersambung dengan kata lain. Baik ya. Domir-domir yang dia bersambung dengan isim, dengan huruf, dan juga dengan fi'il. Ketika dia bersambung baik dengan isim maupun dengan fi'il dan huruf, maka nantinya si domir tersebut apa?
tanqasimu bihassabi mauqi'iha fil i'rab. Ya, maka akan terbagi sesuai dengan kedudukannya dalam i'rab nantinya. Ketika bersambung dengan isim, berarti nanti kedudukannya pada mahal apa? Ayo, domir ketika bersambung dengan isim, kedudukan i'rabnya pada mahal apa nih? Mudhafun ilaih. Nah, itu kedudukan. Kalau mahal berarti mahal apa? Jar. Mahal jar. Ya, taib. Barakallahu fiik. Kalau bersambung dengan fiil, mahalnya apa? Mahali nasbin. Ya, fi mahalin nasbin. Ada mahal lagi yang lain? Raf'in bisa. Ya, betul sekali. Kalau bersambung dengan fiil, nah, ya, maka mahalnya dua, yaitu mahal nasab dan mahal rofa. Kapan dia mahal nasab? Ketika menjadi maf'ul bih. Kapan dia mahal rofa? Kalau dia menjadi fa'il. Gitu ya. Nah. Jadi kalau kita nanti bagi domir mutasil itu menjadi tiga mahal, ada fi mahali raf'in, ada fi mahali nasbin, dan ada pula fi mahali jarrin. Untuk fi mahali nasbin, domir itu bukan hanya ketika bersambung dengan fiil sebagai maf'ul bihnya. Tidak, tapi ketika bersambung dengan apa lagi? Selain fiil sebagai maf'ul bih. Ya, bersambung dengan apa? Dia mahalnya nasab nih. Dengan huruf. Ya, dengan huruf nasikh yaitu inna dan saudarinya. Ketika domir bersambung dengan huruf inna dan saudarinya, maka dia fi mahali nasbin sebagai isim inna gitu ya. Taib, sekarang teman-teman kita masuk ke i'rabnya domir munfasil nih. Ya, dan dia terbagi menjadi dua, ada domir rofa dan ada domir nasab. Domir jar munfasil nggak ada, bedakan dengan domir muttasil. Kalau domir muttasil ya secara mahal terbagi menjadi tiga, ada mahal rofa, ada mahal nasab, ada mahal jar. Tetapi kalau domir yang munfasil ya, kalau domir yang munfasil secara mahal hanya ada dua, yaitu fi mahali raf'in ya dan fi mahali nasbin. Tidak ada fi mahali jarrin untuk domir munfasil. Domir munfasil itu domir yang terpisah, berarti nggak nyambung sama isim, fiil ataupun huruf. Dan bentukannya pun berbeda nantinya dengan domir muttasil. Baik. Yang pertama di sini menempati urutan teratas ya. Dari ke-14 jumlah domir adalah domir ana. Dan inilah urutan yang dibuat oleh para ulama nahwu. Ya. Nah, jadi ulama nahwu ketika mengurutkan domir itu urutannya dari ya. Dari apa? Dari domir yang paling ma'rifat. Domir yang paling ma'rifat itu adalah domir ana. Yaitu kata ganti yang memulai pembicaraan. Ya, dia paling ma'rifat. Dan ana ini lil mufrad al mudzakkar wal muannas ya. Lil mufradil mudzakkari wal muannasi. Ya. Untuk mufrad yang muzakkar maupun muannas. Maka bisa dikatakan oleh seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Contohnya di sini ana muallimun. Kalau yang mengucapkannya satu orang laki-laki. Kalau yang mengucapkan satu orang perempuan maka ana muallimatun. Fokus kepada ana tidak berubah, tetaplah ana. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Asy-Syu'ara, "In ana illa nadhirun mubin." Ya. Di sini ada kata ana. Tentu menjadi pertanyaan, i'rabnya apa tuh? I'rabnya apa? Ya, nah. Nih, i'rab ana muallimatun. Ini kan jumlah ismiyah ya, ana muallimun dan ana muallimatun.
Seringkali kita hanya mengirob, wah, ana mubtada gitu. Kurang tepat seperti itu. Bukan kurang tepat, tapi kurang lengkap ya. Nah, kalau lengkap kita jelaskan dulu. Ana itu apa? Domir. Domir kan ada dua, mutasil dan munfasil. Jelaskan dong, gitu ya. Yakni munfasil tu ana. Domir munfasil yang terpisah. Domir itu mabni atau mu'rab? Jelaskan. Mabni. Mabninya di atas apa? Ala sukun. Karena bersama dengan alif. Alif itu sukun ya. Nah, mahalnya baru kita sebutkan. Fi mahal apa? Mahal rofa. Kan terletak di awal kalimat. Loh, kalau di awal kalimat dia mahalnya rofa, berarti menjadi apa kedudukannya? Mubtada. Ini untuk jumlah ismiyah ana muallimun, ana muallimatun, dan ana-ana selainnya. Gitu ya. Ini i'rabnya. Domirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, kalau kita mau i'rab muallimatun, muallimatun khobaruhu marfu'un. Wa alamatu atau bidommatin zahiratin. Ya. Seperti itu mengirobnya. Nah, berikutnya nahnu. Nahnu itu adalah ya lil musanna. Naam. Wa jama' muzakkar wal muannas. Ini secara bahasa, letter lucknya demikian. Nahnu itu berarti untuk yang berbicara. Namun jumlah si pembicara ini lebih dari satu. Lebih dari satu kan dua ya, musanna tiga ya. Nah, baik yang mengucapkannya laki-laki banyak atau perempuan banyak sama, yaitu dengan lafal nahnu. Contoh di sini ya. Nah, nahnu muallimani. Kita dua orang guru laki-laki. Kan nggak ada apa namanya kita yang musanna gitu. Nah, maka oleh sebab itu mubtada khobar tidak mengharuskan ya. Nah, jumlahnya sama kalau memang tidak ada bentuk yang menyesuaikan jumlah mubtadanya atau menyesuaikan jumlah khobarnya. Sama juga ya, jumlah mubtada khobar itu tidak harus sesuai antara jenis tadzkir dan ta'nisnya. Kalau memang tidak bisa dibentuk untuk menyesuaikan jenis mubtada maupun khobarnya. Contohnya dalam hadis Nabi, asyamu junnah. Ya. Nah, asyamu junnah. Junnah itu perisai. Asyam puasa. Junnah muannas. Muannas. Asyam muannas atau muzakkar? Muzakkar. Muzakkar. Ini mubtada khobar tuh. Karena asyam isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Nah, loh. Kok beda tuh? Kenapa nggak dijadikan muzakkar saja junnah? Nggak ada bentuk muzakarnya. Ya, kalau dihilangin tak marbutohnya artinya jadi beda. Junun, junun gila dong. Ya, nah seperti inilah. Nah, itu jumlah mubtada khobar. Demikian pula ketika jumlah. Dan ini pun terkhusus pada domir. Karena domir nahnu kan nggak punya bentuk atau nggak ada ya domir mutakalim. Nggak ada domir mutakalim yang jumlahnya itu musanna. Ingat mutakalim loh ya, bukan mukhotob. Bukan goib. Kalau goib punya bentuk musanna yaitu huma. Kalau mukhotob, domir-domir khitab ya, orang yang apa yang diajak bicara domirnya. Nah, itu punya bentuk musanna yaitu antuma. Tapi kalau yang mutakalim hanya punya nahnu saja untuk mewakili lebih dari satu. Maka di sini bisa dikatakan nahnu muallimani, nahnu muallimatani untuk dua orang perempuan. Nahnu muallimuna untuk jamak yang laki-laki. Nahnu muallimatun. Ya, ini untuk jamak yang perempuan. Qala ta'ala ma nahnu bimab'utsin. Taib ya. Nah, ini juga makna tersembunyi dari nahnu itu selain dia menunjukkan jumlah musanna dan jamak untuk laki-laki dan perempuan, dia menunjukkan makna muazzim nafsahu. Ya, muazzim nafsahu.
Taib, ya. Kalau nanti maknanya kepada jumlah musanna dan jama, ini kan al-mutakallim wa ma'ahu ghairuhu. Ya, seorang yang berbicara ada selain dia bersama si mutakalim tersebut. Berarti kan lebih dari satu dianya. Nah, terkadang juga jumlahnya satu, tapi digunakanlah lafal nahnu. Berarti itu maknanya makna yang kedua, yakni muazzimu nafsahu, untuk mengagungkan dirinya. Ya. Dan di dalam Al-Qur'an seringkali Allah Subhanahu wa taala ya menggantikannya dengan domir nahnu. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu, sesungguhnya kami. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun, sesungguhnya kami. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami. Ya, kami itu ya maknanya bukanlah mutakalim wa ma'ahu ghairuhu, bukan. Akan tetapi maknanya adalah al-mu'azzimu nafsahu, ya, untuk mengagungkan dirinya. Bagaimana cara mengirab nahnu di sini? Domirun munfasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'in. Ini ketika mahalnya rafa, terletak sebagai mubtada pada jumlah ismiyah. Ya, selesai sudah pembahasan ana nahnu. Kita lanjut berikutnya. Taib. Ke domair al-mukhatab, berarti domir-domir yang diajak bicara, ya, menjadi partner gitu. Anta ini untuk lil mufradil mudzakkar, satu orang laki-laki yang diajak bicara. Contoh di sini anta muallimun bari'un, ya, dan juga wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, ya. Nah, cara mengirab anta irabnya bagaimana? Ya, domirun mun fasilun, ya, mabniun alal fathi, anta, ya kan, harokat akhir dari ta itu fathah, ya, maka katakan alal fathi fi mahali raf'in mubtada. Kemudian anti irobnya adalah domir munfasilun mabniun alal kasri fi mahali raf'in mubtada. Taib, kita baca saja domir langsung ke irobnya. Antuma. Nah, antuma itu adalah domir munfasilun mabniun ala sukun, ya, fi mahali raf'in antuma. Antum ini adalah domir munfasilun mabniun, ya. Naam, ala sukun, mimnya sukun tuh. Fi mahali raf'in mubtada'un. Antunna, ya, itu domir munfasilun mabniun alal fathi, kan di atas nunnya fathah, ya. Fi mahali raf'in mubtada'un. Domir ghaib. Fadol, silakan. Siapa yang mau baca? Nah, domir munfasil ini dia bisa terletak setelah illa, ya. Berbeda dengan domir muttasil. Ya, berbeda dengan domir muttasil. Kalau domir muttasil, bisakah dia terletak setelah illa? Hmm? Domir muttasil bisa terletak setelah illa? Bisa. Hanya beberapa saja, dan itu terjadi dalam syair seperti domir khitab kaf, ya. Ki atau ka. Ada yang tahu ungkapannya? Nah, itu ada di dalam
Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Nah, kata Al-Imam Ibnu Malik di bait yang ke berapa tuh ya? 55 kalau tidak salah. Wa dzuttisali minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada. Domir muttasil adalah isim domir yang tidak bisa dijadikan permulaan dan tidak boleh mengiringi ila selama bisa memilih, ya. Alla ikhtiyaran abada, bisa memilih demikian. Di bait berikutnya yang ke-56, kaliya'i wal kafi mini beni akromak wal ya'i wal ha min salihi ma malak. Ya, kaliya'i seperti ya wal kaf dan juga kaf, ya. Nah, kaf di situ ka dan ki gitu ya. Nah, min ibni, contohnya ibni itu ya mutakalim sukun. Kemudian akromaka gitu. Akromak bisa akromaka, akromaki gitu. Ya. Walia walha min salihi na'am ma malak. Tetapi ya ada domir mutasil yang datang setelah ila, ya. Domir mutasil yang datang setelah ila. Ada yang tahu? Domir mutasil yang jatuh setelah ila. Nah, kemarin yang belajar Tufausobiyah. Tes, halo. Ya, halo Tat. Hah? Iya, bisa ya. Itu terjadi di dalam syair. Nah, nah, ya, terjadi di dalam syair. Wama nubali idza ma kun ta, ya, jaratana, ya. Wama nubali, terusannya apa? Idza ma kun ta, dan atau bisa kunti. Idza ma kunti jaratana alla yujawirona illaki dayyaru. Nah, illaki. Nah, illaki itu tulisannya, nah, ila plus domir mutasil ki. Nah, itu ya dalam syair ini. Nah, itu litaksis, tentunya hanya kamu maknanya. Hanya kamu
Begitu. Dayyaru. Taib ya, tidak perlu saya terjemahkan. Karena itu syair gombal ya. Baik. Berikutnya silakan kita baca. Nah, silakan dibaca. Huwa Ustaz ya. Hmm. Huwa dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'i fa'il. Terus langsung baca i'rabnya. Hiya dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'i mubtada. Huma dhamirun munfasilun mabniun 'alal sukuni fi mahalli raf'i mubtada. Hum Mana mubtada? Huwa. huwa Ya, fa'il kan? fa'il. Maja'a huwa. Maja'a illa huwa itu jadi fa'il itu maja'a illa huwa. Fa'ilnya ja'a sebelumnya. Oh. Dibaca. Huwa dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'i fa'il. Hiya Fi mahalli raf'in, ditanwin fi mahalli raf'in. fi mahalli raf'in fa'il. Sahih. Hiya dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Huma dhamirun munfasilun mabniun 'alal sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Hum dhamirun munfasilun mabniun 'alal sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Hunna dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Hilang. Baik. Kita masuk ke barakallahu fiik. Kita masuk ke pembagian yang kedua yaitu domir munfasil pada mahal nasab nih ya. Nah, domir munfasil pada mahal nasab ya. Nah, atau domir nasab munfasil bisa kita sebut seperti itu. Domir nasab munfasil. Nah, ini yang ada iya-iyanya nih. Iya ya, iya ka, iya kuma ya. Nah, yang nanti maknanya litaksis pengkhususan dan dia nanti dikedepankan. Ya, kenapa dia mahalnya nasab? Karena dia menjadi maf'ul bih. Dan dia harus dikedepankan guna taksis nanti mengkhususkan. Maka oleh sebab itu terjemahnya ada kata hanya. Kalau sudah ada kata hanya berarti itu adalah pengkhususan. Seperti di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Kan asalnya itu apa? Na'buduka. Nah, karena ingin dikhususkan maka jadilah dia domir nasab munfasil yang didahulukan daripada amilnya. Maka muncullah kaidah usul fikih. Ya, sesuatu yang di akhir apabila didahulukan dikedepankan gitu. Maka memberikan faidah taksis ya. Tufidu at-taksis, pengkhususan. Taib. Nah, di sini yang mutakalim itu adalah iya ya. Nah, perhatikan di sini. Sejatinya yang domir itu adalah lafal iya. Bukan huruf iya yang kedua. Kan iya ya, bukan iya kedua, bukan. Dan begitu pun iyaka, iyakuma, iyana yang domirnya adalah iya. Gitu. Ini sudah dibahas juga di kitab Tuhfaus Sobiyah Syarah Jurumiyah. Nah, baik, silakan dibaca. Al-mutakalim, iya ya. Langsung i'rabnya. Ayo, siapa yang mau baca? Ada Ustaz, coba Ustaz. Nah, silakan. Wah, ini yang hadir 10 orang ya. Nah, padahal ribuan. الأول المتكلم قال تعالى وإياي فارهبون إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به يا حرف تكلم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. Ya, nah. الثاني طيب استمر أستاذ أم لا؟ Tamam, fadal Samir. طيب الثاني المتكلمين
قال تعالى ما كنتم إيانا تعبدون إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم نا حرف المتكلمين مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الثالث المخاطب قال تعالى إياك نعبد إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل نعبد كحرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الرابع المخاطبة إياك أقصد إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل أقصد أو أقصد. في مثال أقصد، لكن في الإعراب أقصد أستاذ. ما هو الصحيح؟ Aqsidu. أقصد Aqsudu. Nah, itu dia dari fiil apa? Qasa. قصد يقصد Nah, qasada يقصد. yaqsidu. Ya, nah. إذا خط مطبعي. Naam, sahih ya. طيب Ya. كحرف خطاب مبني على الكسر لا Itu هو الحل من qasada yaqsidu qasdan قصدا maqsadan qasidun maqsudun iqsid la taqsid maqsidun miqsad ya. Nah, jadi itu نعم taib khata matbu'i. Nah, yang di i'rab ya. Nah, teman-teman di koreksi itu adalah aqsid harusnya bukan aqsud. Taib ya. Istamir. Barakallahu fik. طيب. الخامس المثنى المخاطب إياكما أشكر إيا ضمير منفصل مبني على سكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل. mana tadi إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم هما حرف للمثنى المخاطبين مبني على السكون لا محل له من الإعراب. Oke. السادس قال تعالى الله يرزقها وإياكم إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل يرزقكم حرف للمخاطبين. terus خطأ di ininya ya مخاطبين مبني على السكون لا محل له من الإعراب. السابع المخاطبات إياكن أضرب إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم Salah ini harkat. khata juga ya Ustaz ya. Nah, Ya, طيب. ya emang للفعل أضرب كنا حرف للمخاطبات مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. kemudian الثامن الغائب قال تعالى كنتم إياه تعبدون إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل تعبدون هو حرف للغائب مبني على الضم لا محل له من الإعراب. baik. التاسع الغائبة إياها أتزوج إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل أتزوج حرف للغائبة مبني على السكون لا محل له من الإعراب. العاشر للغائب المثنى أحترم إياهما إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به هما حرف للمثنى الغائب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. Naam. الحادي عشر الغائبين قال تعالى نحن نرزقكم وإياهم إيا Iya. ضمير منفصل معطوف مبني على السكون في محل نصب مفعول به هم حرف للغائبين مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الثانية عشر الغائبات إياهن أقصد إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل أقصد هن حرف للغائبات مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.
Taib. Nah, barakallahu fiik. Nah, jadi ketika domir nasab munfasil ini dia menjadi maf'ul bih, maka tentu nanti ya muqaddam dia. Ya, muqaddam didahulukan. Begitu. Seperti di apa namanya? Surah Al-Fatihah tadi ya, iyyaka na'budu. Nah, ya, iyyaka na'budu. Nah, kadangkala juga dia terletak setelah atof berarti disebutnya ma'tuf ya. Nah, seperti di surah Al-An'am ini. Wa iyyahum. Nah, wa iyyahum. Nah, maka dia ma'tuf mabni ala sukun. Taib. Dan kebanyakan ya dia muqaddam. Taib ya. Nah, ini penting sekali, banyak sekali beberapa harokat ya dari awal kita mengkaji kitab ini yang eh, salah ketik ya. Nah, begitu. Baik, berikutnya kita masuk ke domair al-mustatirah. Nah, domir mustatirah yang tersembunyi. Ya, nah, domir yang tersembunyi. Domir yang tersembunyi itu ad-domir alladzi la yadhhar. Berarti domir alladzi yang la yadhhar, nggak nampak dia di dalam kalam. Baik. Wa min mawadi'i istinarid domir. Nah, ini berikut di antara tempat-tempatnya. Naam, domir-domir ini berada di dalamnya. Ya, domir-domir mustatir maksudnya. Nah, di antaranya adalah di fi'il amr. Ya. Nah, fi'il amr yang ditujukan atau diarahkan li syakhsil mukhatab kepada seorang yang diajak bicara. Tentu ini sighahnya sighah mufrad. Udrus. Ya kan fa'ilnya anta. Ya, udrus al-Qur'ana. Taib. Tuflih. Taib ya. Nah, di sini udrus dan ada contoh lain beliau nukilkan dari Al-Qur'anul Karim surat Thaha, idhab ila fir'auna innahu tagha. Bagaimana cara kita mengirab izhab? Izhab. Ya, izhab gampang tentunya mungkin ya di antara kita pasti sudah mengetahuinya, dia adalah fi'lun amrin, ya kan? Mabniun ala sukun. Taib. Wal fa'il. Nah, kita berarti menjelaskan fa'ilnya. Fa'ilnya itu adalah domir. Domir yang mustatir. Nah, maka kita sebut dia domir mustatir. Nah, loh, di sini ada wujuban. Kenapa disebut wujuban? Kalau domir mustatir itu kan ada yang jawazan juga. Nah, jawazan itu adalah domir-domir ghaib. Kenapa disebut jawazan domir ghaib? Karena domir ghaib itu kan dia bisa digantikan dengan isim zohir. Nah, domir selain domir ghaib, yakni mutakalim dan juga domir mukhatab, itu dia disebut wujuban nantinya karena apa? Dia tidak bisa digantikan dengan isim zohir. Kalau dia nanti digantikan dengan isim zohir, udah pasti nanti dia menunjukkan makna goib lagi diomongin. Gitu. Bisa difahami sampai sini? Maka sebab itulah dia disebut dengan domir mustatir wujuban takdiruhu anta. Kita jelaskan takdirnya. Takdirnya itu untuk kita munculkan domir apa yang ada di dalam kata kerja izhab. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari'. Naam, al-mabdu'u yang diawali bita'il ghaibah. Naam ya, dengan ta' ghaibah. Taib ya. Berarti fa'ilnya domir apa nih? Fa'ilnya domir apa nih? Hiya, au biharfin nun, atau diawali oleh huruf mudhara'ah nun. Berarti fa'ilah domir apa nih? Nahnu. Awil hamzah, atau diawali dengan huruf hamzah. Berarti fa'ilah domir apa nih? Ana. Nah, berarti ngirobnya bagaimana? Gitu. Jadi jangan sampai dikatakan ya nafroh. Nafroh itu ada fa'il. Fa'ilah domir nahnu. Gitu ya. Afroh itu domir ana. Gitu. Taib. Nah, tidak demikian. Nah, kita irob di sini. Contohnya ada kata takhruju.
Kita sebut dia fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya kan marfu ya, litajarudihi anin nasib wal jazim. Karena kosong dari apa penasab dan jazm. Ya jelas wa alamat rafi'ah dhammah az-zahirah. Baik. Fa'il di sini menjadi poin pembahasan kita, domir mustatir. Domir mustatir. Nah, loh, ini kita sebutnya jawazan atau wujuban? Yang fi'il mudhari' takhruju. Coba jawab. Untuk domir hiya wujuban. Jawazan. Jawazan ya. Domir mustatir jawazan takdiruhu hiya. Kan goib. Gitu. Kalau nafroh baru tuh. Nafroh kita irabnya bagaimana? Fi'lun mudhari'un marfu'un. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Itu kalau mau panjang, lengkap banget. Gitu ya. Nah, wal fa'ilu domirun mustatirun. Jawazan atau wujuban? Kalau nafroh nih, fa'ilnya. Wujuban. Wujub ya, wujuban takdiruhu nahnu, jelaskan takdirnya gitu ya. Alhamdulillah. Taib. Kita langsung masuk khulasah, ini salah lagi harokat ya. Naam, khulasatu ma sabaqa. Taib ya, khulasah. Ringkasan apa yang telah berlalu, pelajaran kita mempelajari tentang i'rabnya domir ya, baik domir yang muttasil maupun domir yang munfasil ya. Kaidah-kaidah domir ini semua terdapat dalam bait syairnya Ibnu Malik. Nah itu lengkap sekali. Itu ada di bait 50-an, 60-an. Itu bait tentang domir semuanya. Ya, bait-bait ya. Tentang domir itu ada di 60-an, 50-an akhir ya. Wa fi ikhtiyar la yaji'u al-munfasil. Ya, idza ta'atta an yaji'a al-muttasil, begitu. Uh, wasil awifsil ha'a salnihi wa ma ashbahu fi kuntuhu al-khulfu in sama, dan seterusnya ya. Nah. Taib. Nah, ini khulasah yang pertama domir muttasil. Dia terbagi sesuai dengan apa? Mauqi'nya. Nah, posisinya fil i'rab, dalam i'rab. Maka ada 3 ya kan? Yang pertama domir muttasil mabni fi mahalli raf'in. Taib ya. Nah, maka dia ada 2 kedudukan kalau mahalnya rofa nih, si domir mutasilnya. Sebagai fa'il. Dan apalagi? Sudah ya, fa'il aja. Nah, ya. Karena fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Berarti fa'il saja. Taib. Bersambungnya dengan fi'il otomatis. Yang kedua, ini domir mutasil mabni fi mahalli nasbin. Maf'ulun bi au li harfi nasikh. Gitu ya. Nah, ini berarti dia bersambungnya dengan apa? Dengan fi'il. Kalau dengan fi'il, fi mahalli nasab sebagai maf'ul bih. Kalau dengan huruf, ya berarti hurufnya huruf inna saja. Dan juga saudari-saudarinya inna. Berarti menjadi isim inna. Dia mahal nasabnya begitu. Yang ketiga, domir mutasil mabni fi mahalli jar. Nah, ini ada 2 kedudukan. Ya, tentu dia majrur ketika bersambung dengan huruf jar. Nah, dan dikatakan majrur juga kalau bersambung dengan isim dan kedudukan menjadi mudhaf ilaih. Gitu ya. Yang kedua, domir munfasilah. Watan qasimu ila kismain, dia terbagi menjadi 2 nih. Taib ya, domir rafa munfasil dan domir nasab munfasil. Gitu. Domir rafa munfasil yaitu sebagaimana yang kita hafalkan ya sejak SD. Kalau misalkan SD sudah menghafal domir tuh. Wa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antunna. Nah, itu disebut dengan domir rafa munfasil ya. SD kita nggak dikasih tahu istilahnya, disuruh ngafalin doang. Gitu. Taib. Berikutnya ada ya domir nasab munfasil ya. Kalau kita pakai urutan sorof ya, iyahu naam ya, dari sana iyahu, iyahuma iyahum, iyaha iyahuma iyahuna, begitu kan? Naam. Iyaka iyakuma iyakum, iyaki iyakuma iyakunna, iyayai iyana. Nah, itu pakai urutan sorof. Karena ulama sorof mengurutkan agar mudah dihafal. Tapi kalau ulama nahwu mengurutkan, itu pasti didahulukan yang paling ma'rifat. Meskipun domir itu adalah juga yang paling ma'rifat. Taib ya. Dari isim-isim ma'rifat selainnya. Walaupun ada khilaf nih bainal ulama nahwu ya, antara
isim domir atau isim alam, begitu. Ya, tentu khilafnya di antara dua orang ini ya. Nah, Imam Khalil dan muridnya si Baweh. Taib. Berikutnya, nah, ada domir mustatirah, ya, domair mustatirah, domir mustatir, domir yang tersembunyi. Kita tahu domir-domir tersembunyi itu ada di mana tempatnya? Ya, di fi'il amar, yakni al-muwajjah li syakhsil mukhatab bi sighatil mufrad. Taib. Dan juga di fi'il mudhari yang diawali dengan huruf mudhara'ah ta ghaibah. Karena ta itu nanti huruf ta mudhara'ah itu nanti ada dua, yang ghaibah maupun yang mukhatab. Yang mukhatab kan berarti anta nanti. Kalau ghaibah berarti hiya. Nah, dan ini bentuk tasjir yang dibikin oleh penulis ya, Syekh Ahmad Iskandar hafizallah. Mulakhas ya, ad-dhamair. Mulakhasud dhamairi. Nah, ya. Nah, ada mutasil, ada munfasil. Ini lengkap sekali, teman-teman nanti bisa baca kembali ya dalam bentuk ringkasan seperti ini. Dan beliau buatkan, oke, sudah yang tadi sebelumnya tabel berarti ditutup dengan yang bagan. Nah, insya Allah kita masuk ke al-asma al-mausulah ya, pekan depan di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Nam. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jami'an.